Jangan dimonopoli hanya hanya oleh BUMN misalnya. Jadi kalau kita ngomong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, harus menggerakkan UMKM. Jangan sekali-kali lupa dengan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha punya sejumlah pekerjaan besar, tetapi dihadapkan dengan kemampuan payung hukum yang perlu disempurnakan. Lini sektor bisnis strategis sepertinya belakangan menjadi sorotan KPPU. Salah satunya energi. Di lain pihak, mungkin belakangan ada angin segar bahwa DPR memasukkan RUU atau revisi rancangan Undang-Undang Persaingan Usaha dalam Prolegnas 2025. Lalu, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam konteks persaingan usaha tahun depan? Lalu bagaimana semangat KPPU menghadapi 2025? Tentu dengan semangat astacita Presiden Prabowo Subianto. Berikut diskusi saya dengan Ketua KPPU, Bapak Samsurullah Asa. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Pak Ivan, nah Siap. ini saya panggil Pak Ivan karena konon katanya panggilan dekat. Saya tidak dekat tapi kenal cukup lama. Sehat Pak? Alhamdulillah. Saya mengenal Bapak di dunia yang lain sebelumnya. Dulu Bapak 2 periode Pak ya, BPM Migas. Hampir 10 tahun di 10 tahun dari 2013. 2012. 2012 lalu sekarang menjadi punya amanah sebagai Ketua KPPU sejak Januari Iya. 2024. 18 Januari dilantik Presiden Jokowi. Dan sekarang sudah berganti presidennya Pak. Siap. Bapak Prabowo. Siap. Dan ini pertemuan saya setelah sekian lama. Kalau dulu ngomongnya mengawal Jargas, sekarang mengawal yang lebih makro ya Pak. Menjadi wasit. Ya, pengawasan persaingan usaha. Ini saya tentu tertarik dan tentu relevan juga saya bertanya soal ini, Pak. Ya, beberapa narasi publik memperlihatkan bahwa KPPU punya semangat dan prioritas di sektor energi, Pak. Mungkin menjadi pertanyaan pembuka saya ini, Pak. Bagaimana, Pak? Iya, jadi pada saat dilantik Presiden Jokowi 18 Januari 2024 di istana itu, saya langsung konferensi pers tuh di istana itu, dan saya sampaikan di belakang saya semua teman-teman komisioner. Ya mungkin Pak Presiden masih ada di ruangan juga, saya nggak tahu gitu. Sama bapak-bapak, ibu-ibu kabinet gitu kan. Tapi poinnya saya sampaikan bahwa komitmen kami ke depan selama 5 tahun itu ada 3 sebenarnya. Saya bilang tuh 3 sama sisi lah ya, bukan sama kaki, artinya sama seimbang. Pertama itu adalah masalah pasar digital, yang kedua itu adalah masalah ketahanan pangan, yang di sebelahnya ketahanan energi. Nah, 3 hal ini yang akan menjadi fokus utama tusi KPPU ke depan gitu. Tapi karena tadi ditanya saya masalah Jargas yang merupakan bagian daripada energi ya, ketahanan energi juga, maka begini Pak David ya. Jadi pada saat saya sebelum masuk KPPU ada proses fit and proper test dan sebagainya di DPR ya. Kemudian kita diwawancara oleh tim seleksi di bawah Prof. Ningrum. Saya selalu konsisten menyampaikan acuan saya di indeks persaingan usaha. Di mana di indeks persaingan usaha yang sudah dirintis oleh KPPU kerjasama-sama Unpad, ada lembaga studi di sana, konsisten selama 5 tahun itu yang namanya sektor energi, tambang, listrik, gas termasuk minyak itu di bawah rata-rata. Di luar ada lagi konstruksi, masalah air dan masalah sampah ya. Nah makanya jadi nyambung nih. Memang saya 10 tahun udah digodok di BPH Migas, balik ke sini dapat. Dan saya sampaikan waktu itu masalah misalnya aftur. Kita ngomong multi provider, itu rekomendasi kita ke Presiden.
Yang kedua masalah Jargas. Saya sampaikan pada saat itu lagi isu timah misalnya, yang nilai katanya kerugian negara 275 triliun. Saya bilang di sektor migas khususnya LPG itu totalnya hitungan kami 830 triliun. Artinya apa? Lebih dari 3 kali lipat masalah timah gitu kan. Nilai potensi kehilangan uang APBN atau devisa kita. KPPU punya deputi kajian advokasi dengan semua tim di eselon 2-nya yang mempunyai kapasitas yang bagus. Kita by data. Kita hitung misalnya dari total APBN LPG 3 kilo yang disubsidi pemerintah, totalnya itu pada saat itu kita hitung 477 triliun. Nah, sisanya itu adalah karena kita impor ya dari Timur Tengah, dari Amerika ya. LPG ini tadi dalam 1 tahun itu sekian persen, 75% itu mencapailah tadi 830 minus 477 itulah uang devisa kita yang hilang. Nah, di mana solusi kita? Ya Jargas. Saya membuat buku sebelum saya selesai di KPI, saya sudah kasihkan juga tadi kepada teman-teman bisnis Indonesia. Di buku itu sudah sampaikan pada saat 2019 saja sudah ada 500-an dan terakhir 2024 itu hanya sekitar 830 ribu. Masih Jadi jauh tuh. targetnya presiden kita membangun Jargas itu 4 juta sambungan rumah selama 5 tahun. Dan itu ada RPJMN, ada PSN-nya. Tapi fakta yang membuktikan yang dibangun hanya 830 ribuan. Nambah selama 5 tahun, kalau 500 tadi berarti ada 300 ribuan lebih. Jadi jauh, cuma 20% dari harapan. Makin ini terlambat berarti apa? Potensi uang APBN untuk LPG yang belum tentu tepat sasaran. Berdasarkan pengalaman saya baik ketika di PPA Migas maupun juga kajian ketika di KPPU, memang hampir banyak LPG 3 kilo ini tidak tepat sasaran. Nggak ada harga HET yang ditetapkan, harga eceran tertinggi ditetapkan oleh gubernur itu berlaku di pasaran gitu. Karena ketika dijual di masyarakat itu semua di atas HET di seluruh Indonesia. Nah, jadi memang kami sudah buat surat ke presiden, ini solusi terbaik. Bangun Jargas, memang sudah ada RPJMN, memang juga sudah ada juga di dalam PSN-nya, proyek strategis nasional. Dan ini skema yang kami tawarkan bukan hanya skema menggunakan APBN, tapi skema yang polanya investasi. Dan tidak boleh nih masuk ke KPPU, jangan dimonopoli hanya hanya oleh BUMN misalnya. Buka seluas-luasnya. Sudah ada Perpresnya yang membuka ruang itu. Boleh itu BUMN sendiri, boleh itu BUMD, atau juga swasta, atau dia kolaborasi. BUMN join sama BUMD, atau BUMN join sama swasta, atau BUMN sama swasta, sehingga nggak pakai uang APBN. Nah, pengusaha atau pelaku usaha dalam bahasa KPPU itu dia di mana kayak kalau ada gula semuanya datang. Di mana ada bisnis yang bisa menguntungkan, dia pasti datang. Nah, tinggal kita buka bagaimana Jargas, jaringan gas rumah tangga atau Jargas kota ini, City-Gas ini bisa membuka ruang bagi pelaku usaha itu untung. Nah, saya lihat itu ada sisi apa? Ada supply side, demand side. Demand-nya jelas pengganti LPG, supply-nya alokasi gas. Nah, gimana dari sisi upstream, midstream sampai downstream, jadi hulu sampai ke hilirnya mesti dijaga. Artinya apa? Kalau selama ini misalnya harga gas kita ya di hulu itu dikasih kepada keekonomian, harga bisnis. Padahal lucu loh, ada namanya harga gas tertentu yang dikasih $6 itu di hulunya kan dikasih insentif. Ada yang cuma $4 $4 per MMBTU kok. Pertanyaan besar kita, kok bisa untuk industri kita kasih itu harga yang insentif. $4, tetapi untuk Jargas yang akan menggantikan LPG, gasnya tidak perlu impor, tidak ada subsidi atau insentif. Ini di hulunya. Jadi ini tantangan di Kementerian SDM, Kementerian Keuangan, SKK Migas. Di hilir sesuai amanah Undang-Undang Migas pas nomor 22/2021,
pasal 46. Jadi sini hafal nih kan. Iya. Pasal 46 ayat 2 itu di poin D, salah satu tugas BPH Migas itu menetapkan harga gas rumah tangga dan pelanggan kecil. Jadi harga gas ini ditetapkan oleh BPH Migas. Jadi buka saja yang sifatnya keekonomian, misalnya di IRR-nya di atas 12%. Jadi kalau hulunya bagus, hilirnya juga membuka ruang, saya yakin akan berlomba-lomba pelaku usaha, mau BUMN, mau swasta, mau BUMD untuk mau masuk ke sini. Tapi kalau saya lihat isu Pak, sebenarnya kalau lihat dari bagaimana paling tidak bagaimana distribusi gas, bahkan kalau menjadi berapa tadi Pak, 4 juta tadi, 4 juta itu hanya tidak sampai 10% Pak total alokasi. Iya. Bahkan kalau misalkan 0,0 ya. Betul. Untuk ini. Jadi saya pikir kalau dari alokasi atau kesediaan produk itu sepertinya masih ada gitu ya. Nah, tetapi yang menarik ini Pak, kita tahu sektor energi khususnya sektor migas, khususnya di hulu, ini kan seperti business to government. Yeah. Karena ada agreement di situ ya. Jadi tidak B2B. Nah, itu hal yang kompleks. Dan saya pikir kita ngomongin HGBT kemarin juga udah pusing banget tuh. Nah, tetapi ini yang menarik Pak. Saya lihat bagaimana pendekatannya KPPU di bawah kepemimpinan Bapak ini lebih banyak melihat aspek ekonomi yang di depan gitu. Ya meskipun kita lihat dari tadi aftur, lalu bagaimana beberapa harga gasnya segala macam yang menjadi Bapak sorotan di situ. Nah, hari ini berbeda Pak kalau misalkan saya bandingkan dengan yang ya tidak membandingkan, tetapi ada yang mungkin lebih memilih dalam konteks pembimbingan ya dengan rekomendasi, ada yang masuk ke sidang gitu, menjadikan KPPU sebagai pengadil gitu ya. Ya meskipun dalam instrumen itu kayaknya ada semua. Tetapi hari ini kemana arah KPPU Pak? Apakah Bapak akan lebih menjadi pemberi rekomendasi kepada government Pak, pemerintah gitu soal KPPU itu jelas ya, kita kan ada penegakan hukumnya, gakumnya, deputinya, ada deputi kajian advokasi. Jadi kalau misalnya persidangan untuk menetapkan penegakan hukum tadi itu jalan. Jadi kita tetap balance lah. Ya aspek hukum dan aspek ekonomi ini tetap kita kedepankan. Nah, hukum melalui apa? Apakah tadi yang sifatnya kita keputusan perkara-perkara kan? Ini tetap kita, apalagi sekarang sudah dikasih penguatan. Kalau dulu sebelum ada undang-undang Cipta Kerja, maksimum denda KPPU itu cuma 25M. Kalau saat ini luar biasa. Kenapa? Itu dendanya itu bisa 50% dari keuntungan bersih dari proyek yang dalam perkara tadi, atau 10% dari total investasi di pasar bersangkutannya. Bayangkan kalau kasus tersebut dalam beberapa tahun ya Pak. Nah, itu di press cap itu. Jadi ini luar biasa ini. Ya, kita belum lagi yang namanya merger sama notifikasi gitu kan, ada denda juga ya. Satu hari dendanya 1M, maksimal 25 miliar. Nah, ini kan ada dua undang-undang kan di bawah KPPU Pak. Ya soal mungkin ini yang tidak banyak dilihat publik soal kemitraan UMKM. Tapi kan juga di bawah kepresiden Prabowo Subianto ada Kementerian UMKM sendiri. Ini dedicated kan, biasa digabung ya Pak. Ini sendiri nih. Nah, dari situ saya pikir bagaimana Pak dari sudut pandang undang-undang satu lagi undang 20 ya Pak? 20 tahun 28. Nah, itu jadi gimana, KPPU ini ada dua undang-undang. Undang-undang nomor 5 tahun 99 yang itu adalah memang lahirnya sejak awal reformasi tentang undang-undang anti monopoli dan perusahaan usaha tadi. Yang kedua undang-undang UMKM itu undang-undang nomor 20 tahun 28. Tapi Pak David, sebenarnya di luar itu pun kalau menurut saya sebenarnya sudah ada eksplisit bukan implisit tentang kemitraan ini sebenarnya. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 kan ada 4 tujuan KPPU lah ya, tujuan perusahaan usaha ini. Di pasal 3.2-nya itu di situ disampaikan tentang bagaimana memberi ruang yang sama atau bahasanya Prof. Ninggo untuk playing field gitu ya, kepada pengusaha besar, pengusaha menengah, semua pengusaha kecil dan mikro. Eksplisit loh Pak. Jadi sudah ada ruang itu. Nah, itu diperkuat lagi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 28. Jadi kita sudah ketemu sama Pak Maman ya.
Nanti UMKM itu supaya nanti tanggal 11 kami akan buat kolaborasi lah. Bagaimana KPPU yang ditugaskan juga sebagai pengawas. Ya. Satu-satunya lembaga yang punya otoritas mengawasi kemitraan dan bisa memberi denda hanya KPPU loh. Hanya KPPU. Nggak ada kementerian lain lagi. Nah, kita mau sama UMKM nih. Kita join gimana? Karena ada di sana misalnya di pasal 34 di Undang-Undang 28 itu mestinya Kementerian Teknis UMKM ini membentuk yang namanya Lembaga Koordinasi Kemitraan Nasional. Jadi ini kan kemitraan ini kan ada semua di beberapa kementerian. Ya. Sampai itu kementerian di BKPM, investasi masuk tuh sudah ada, mesti diatur semua kemitraan. Ya. Nah, persoalannya data ini kan menyebar di mana-mana. Nah, kami kan sebagai KPP yang ngawasi. Nah, mestinya kalau ada lembaga koordinasi tadi, kita nggak tahu kalau memang KPPU ditunjuk, KPPU siap. Kita yang akan mengkoordinir, kita minta datanya, kita akan awasi semua itu. Karena ya, kalau saya baca, karena kan KPPU ini kan kami sekarang ini kan ketemu di 2 presiden minimal ini kan, Pak Jokowi dilantik. Nah, sekarang sudah masuk ke Presiden Prabowo. Di situ saya udah baca konsep 8-17-8 Asta Cita itu. Kita mungkin masuk ke Asta Cita yang kelima tentang nilai tambah, hilirisasi. Tapi kalau yang di 17 yang saya baca itu di 1, 14-15. Salah satunya itu di 15 itu masalah bagaimana membangun kemitraan tadi, melibatkan UMKM. Tapi memang di sana baru ngomong tentang bagaimana mengasih bantuan kredit dana untuk UMKM. Padahal ini lebih besar. Jadi saya lihat sudah pas dengan konsep Asta Cita ini, di mana KPPU itu sangat penting. Tidak akan mungkin kita bisa membuat pertumbuhan ekonomi 8% kalau tidak menggerakkan UMKM. Karena UMKM itu totalnya ada sekitar 64.000 ya di Indonesia, dan menurut data Menko Perekonomian dikuatkan juga oleh BPS, kontribusi UMKM itu 64% dari GDP. Jadi kalau kita ngomong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, harus menggerakkan UMKM. Tidak mungkin hanya kita naik ekonominya tapi hanya berputar di pengusaha-pengusaha besar saja. Salah satu buktinya kemarin kita pandemi, untung nggak ada lockdown ya. Iya, itu tetap hidup COVID. Ya Pak. UMKM yang makanya ketika Singapura yang memang mungkin sedikit ya UMKM-nya dia minus, kita masih positif lah gitu. Ya. Nah, tetapi sekarang rencana Bapak juga dihadapkan dengan realisasi indeks persaingan usaha yang turun, Pak. Saya nggak tahu tuh ya dalam konteks kualitasnya turunnya kenapa. Dalam artian tetapi ini persepsi kan Pak, akan turun, dan hari ini Bapak dihadapkan dengan tugas yang berat banget Pak. Bahwa isu tentang oligopoli, apalagi monopoli, tetapi juga saya tahu di Undang-Undang 5 ini BUMN kan juga mungkin dikasih karpet merah sedikit gitu ya. Karpet merah lah, saya pikir selama saya melihat ini untuk khusus kasus perkara BUMN tidak terlalu banyak ya. Pun kalau ada di tingkat kedua, tingkat ketiganya kalah gitu Pak. Gimana Pak lihat ini Pak? Jadi gini, kalau indeks persaingan usaha kan itu memang resmi KPPU itu kerjasama sama Unpad. Unpad menunjuk lembaga studi yang kredibel yang sejak 2018 selalu pada akhir tahun itu nanti kami rilis. Sebenarnya kalau data yang kami lihat ada increase ya, meningkat persaingan usahanya, makin bagus lah ya. Dari 4,7 sudah jadi 4,8 dan seterusnya. Memang idealnya kan sampai nanti setingginya 7 kan misalnya. Tapi kita kan bertahap nih. Nah, tadi saya sampaikan indeks persaingan usaha ini memang tadi ada beberapa sektor yang masih di bawah. Makanya kenapa saya kemana sektor migas, sektor konstruksi. Ini kita mesti awasi, kita ketat supaya dia naik. Kalau semua rata-ratanya nanti di atas 4,42 kalau tidak salah yang mediannya itu, maka akan naiklah nanti lebih signifikan gitu. Dan alhamdulillahnya kita baru Renstra bahas kemarin di internal KPPU, sudah juga pendampingan dari Bappenas. Salah satu indikator nasional yang dipakai oleh Bappenas adalah indeks persaingan usaha. Ini masuk menjadi ukuran resmi gitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sama Pak David juga.
Saya komunikasi beberapa minggu lalu sama Prof. Maman. Oh ya. Prof. Maman ini adalah profesor guru besar Unpad yang menyusun salah satu dalam IPU ini ngebantu. Nah, beliau pernah melakukan penelitian, ya. Saya sudah baca itu penelitian itu sebenarnya di bulan Agustus 2021. Jadi dirilis 2002 lah. Ini yang penting. Ini kaitan sama apa yang diharapkan oleh Pak Presiden Prabowo sekarang ini kan 8% misalnya ekonomi. Bahwa di dalam hasil penelitian dia tadi 1%, ya 1% persaingan usaha naik itu bisa menggerakkan, memunculkan pertumbuhan ekonomi atau PDRB di semua provinsi itu 5,6%. Di sektor itu. Iya. Di semua sektor. Jadi dia teliti di semua sektor, mengacu ke data dari BPS kan, ada beberapa sektor. Itu diteliti di semua provinsi. Dia buat korelasi nih antara persaingan usaha dengan tadi PDRB. Itu signifikan. Jadi 1% saja nambah nih, ya indeks persaingan usaha kita, kontribusi dia kepada pertumbuhan ekonomi itu 5,6%. Nanti kita akan undang lagi Prof. Maman dari Unpad untuk menyampaikan lagi. Dia kita minta coba dikaji lagi dengan multivariabel, lebih mungkin statistiknya lebih dalam, validasinya mungkin model dynamic segala macam. Kalau ini memang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, kita minta waktu khusus ketemu Presiden Prabowo untuk menyampaikan. Jangan lupa KPPU ini amanah reformasi yang memang ada hampir di seluruh dunia. Apakah dia anggota OECD, anggota BRICS, OKI, semua ada lembaga persaingan usaha dia. Dan ini dikawal dulu waktu awal-awal kita membentuk persaingan usaha ini, KPPU ini oleh Amerika, Jepang, Jerman membantu, termasuk Australia. Nah, kalau ini bisa diadopsi mengawal persaingan usaha ini, saya yakin apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo 8% itu bukan impossible, tidak mungkin. Gitu. Iya. Jadi kita punya, jadi jangan lupa kata kuncinya artinya apa? Kalau Pak Prabowo, Bapak Presiden kepengen mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%, jangan sekali-kali lupa dengan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena secara penelitian sudah jelas menyampaikan 1% saja. Persaingan usaha itu bisa kita tingkatkan. Dia bisa mendriven, bisa menggerakkan 5,6% pertumbuhan ekonomi PDRB kita di seluruh provinsi di Indonesia. Ini sebuah jokes yang nggak lucu tapi berlaku, Pak. Tadi karena Bapak menyinggung itu. Sering lupa apa bedanya KPU dan KPPU. Kalau nggak salah satu lagi dengan KPK, Pak. Ya. Itu lahirnya bareng ya, Pak ya. Tapi kayaknya undang-undangnya lebih seger-seger semua ya, Pak. Jadi kalau joke tadi Bapak sampaikan Pak David, setelah muncullah ya dibidani reformasi di awal tahun 98 itu ya, ada 3 lembaga sebenarnya ini adik kakak menurut saya. Iya, unda-undi kalau bahasa orang Jawa. Iya, kan. Kenapa 3 lembaga ini, KPU, KPPU dan KPK? Kita tahu dulu, mungkin Pak David waktu itu sudah jadi aktivis belum? Iya, melihat lah Pak. Nah, kalau saya lagi yang ikut demo waktu itu naik ke mana gedungnya yang di Senayan itu, Pak. Jadi kan kita ingat masih itu KKN. Ini kan orang saya teknik kan saya selalu menderivasi ya. KKN itu kan korupsi, kolusi nepotisme atau kolusi korupsi nepotisme gitu. KKN ini kalau kita ngomong kolusi itu pasti ada masalah apa? Ada problem di demokrasi ekonomi kita. Karena waktu itu mungkin kolaborasi dan sebagainya. Kalau kita ngomong korupsi waktu itu memang lagi jadi endemi kan masalah korupsi. Kemudian apa nepotisme? Nepotisme itu waktu itu kenapa? Struktur politik kita tidak mencerminkan demokrasi politik yang ideal. Jadi turunan dari KKN, kolusi, korupsi, nepotisme itu adalah ada problem demokrasi ekonomi, ada problem masalah korupsi, ada problem masalah demokrasi politik. Yang gitu Pak ya. Nah, kalau ngomong demokrasi ekonomi, maka pengawalnya adalah KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Siapapun, apapun
pesaing usaha dalam pelaku usaha ini menjadi objek pengawasan KPPU supaya dia sehat. Kemudian kalau ngomong korupsi, lembaganya apa? KPK. Kalau kita ngomong demokrasi politik, itu adalah KPU. Iya kan gitu kan? Kalau tambah P satu lagi yang Bapak Tapi sampaikan kan tadi. KPU gitu kan dua, P-nya double, lebih kuat lagi gitu kan. Gitu. Iya, oke. Ini minum dulu Pak. Ini kayaknya. Jadi kalau bicara sebenarnya ya KPPU ini sangat penting untuk mengawal demokrasi ekonomi kita. Ya tadi Bapak menyinggung sama dengan pentingnya KPK, sama pentingnya dengan KPU. Tadi saya menyinggung juga bagaimana dulu KPPU Indonesia diciptakan, juga bantuan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di luar yang bagaimana sangat ditakutkan Pak ya, ditakuti itu. Nah, Pak, ini aku masuk Pak dari soal payung hukum nih. Iya. Yang dihadapi KPPU ini kan bukan perkara kecil. Oke lah, ini bisnis. Tetapi mungkin mereka penguasa pasar. Mungkin memang bisnis ini seperti konteksnya energi itu memang dia ini high risk sehingga nilai investasinya besar gitu ya. Banyak hal Pak di situ. Tetapi hari ini juga KPPU dihadapkan dengan payung hukum yang harusnya sudah di revisi ya Pak ya. Dan ini kayaknya dari 55 tahun lalu juga belum ada ini. Kalau prolegnas gini kan berarti inisiatif DPR ya Pak ya untuk tahun jadi depan. Tadi sampaikan Pak David dah hampir 25 tahun nih belum pernah kita revisi atau amandemen lah. Padahal KPK udah beberapa kali. KPU udah begitu juga kan. Nah, alhamdulillah dalam minggu ini kita dapat info sudah diketok palu di pleno, kita sudah masuk prolegnas 2025 untuk dilakukan amandemen atau perubahan. Jadi ini kita terima kasih kepada teman-teman di legislatif, baik itu Komisi 6 maupun juga di Badan Legislatif. Artinya ini mereka punya perhatian besar pentingnya KPPU ini sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini kami sudah ketemu Menteri Hukum juga yang mantan Kabalek dulu kan. Beliau juga mendukung memang perlu segera revisi karena beberapa pasal memang itu perlu direvisi. Masalah definisi pelaku usaha ya kan yang memang itu sudah lintas negara misalnya, dulu kan mungkin belum begitu. Masalah misalnya merger, kita kan post merger, kita kan pre-merger gitu kan. Poin-poinnya saya membaca beberapa naskah akademik yang sebelumnya Pak. Sepertinya juga kalau itu diadaptasi dari situ juga masih sudah relevan. Masih relevan. Nah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai naskah ya udah itu kan ada di ujung loh kan, udah ada di sebagainya. Nah, itu kita sudah siap. Memang dulu kalau saya tidak salah itu adalah inisiatifnya bukan di DPR, ya Kementerian Perdagangan dan Pemerintah. Nah, sekarang ini teman-teman legislatif mengharapkan yang saya info itu jadi inisiatifnya DPR. Nah, kami senang aja. Bahkan kami pernah mengusulkan masuk lewat kumulatif terbuka karena Undang-Undang Nomor 5 ini sudah pernah 2 kali di judicial review. Nah, jadi kalau sudah 2 kali itu bisa masuk dengan kumulatif terbuka. Jadi bisa lebih cepat dibahas. Ya mudah-mudahan ya 2025 ini betul-betul ini bisa kita wujudkan. Karena sebenarnya konsepnya sudah ada, kajian akademiknya sudah ada. Jadi tinggal sebenarnya ya cepatlah birokrasinya mungkin mudah-mudahan di teman-teman. Ya semoga dinamikanya tidak lama Pak. Tidak ada titipan sana sini. Semoga juga ya sebenarnya saya membaca naskah akademik yang terakhir itu juga cukup menarik ya, karena itu juga meskipun banyak perdebatan sana sini gitu ya. Karena juga seperti saya lihat dari stakeholdernya persaingan usaha juga baru terbentuk juga nggak lama tuh asosiasi juga. Iya, dan jangan lupa begini ya, tadi kalau Bapak sampaikan masalah tadi kan ini kan banyak pengusaha-pengusaha yang investasi di Indonesia ya. KPPU itu ada amanah, baik Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kita itu bukan hanya masalah menindak macam orang, mohon maaf nih, polisi sembunyi di balik pohon nangkap ada SIM nggak? Bukan begitu. Kita juga di pasal 3 tadi Pak ada pencegahan. Jelas tuh pencegahan. Rekomendasi tadi saya bilang. Bukan hanya rekomendasi, pencegahan. Jadi program kepatuhan. Jadi KPPU itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya, dan kita sudah perkom. Kita mengundang siapapun pelaku usaha, mau BUMN, mau swasta, BUMD atau siapa pelaku usaha yang multinasional itu bisa mendaftar meminta
ikut program kepatuhan di KPPU. Jadi sudah ada SOP Pak, boleh buat ada kode etik, prosedurnya apa, bagaimana kita cek planningnya gimana, action plan-nya gimana, dilaksanakan atau tidak. Nah itu nanti akan menjadi dasar jika terjadi misalnya pelaku usaha ini melanggar, entah tadi monopoli, oligopoli, monopsoni, perskom, bla bla, itu akan menjadi pertimbangan komisioner itu meringankan denda salah satunya begitu. Dan ini benchmark sudah kami lihat ada di Korea, di Jepang. Kalau di Korea itu luar biasa masalah. Jadi ini juga kami sekaligus menghimbau silakan pelaku usaha berlomba-lomba. Kami tanggal 11 insya Allah akan mengundang Menteri BUMN, mudah-mudahan beliau langsung bisa hadir untuk mengundang BOD BUMN tadi supaya hadir nih di KPPU, supaya Bapak Menteri BUMN menginstruksikan kepada semua pimpinan BUMN ini tolong dong ikut program kepatuhan di KPPU, karena ini penting. Jadi dengan begitu dia sadar, oh kita ini ada yang juga tidak paham sebenarnya. KPPU juga Pemda di dalam mengambil keputusan sudah ada, KPPU sudah bisa ngasih pendampingan. Jadi ada daftar list kebijakan pesaing usaha. Jadi tinggal conteng aja ini sudah belum, ini sudah belum. Nah itu bisa didampingin juga oleh KPPU. Jadi kita bukan hanya penegakan hukum, bukan hanya rekomendasi, bahkan pencegahan pun, preventive action pun itu sudah disiapkan oleh KPPU melalui program kepatuhan. Iya. Ini masih banyak Pak ya pertanyaan, tapi saya mau tutup dalam satu pertanyaan. Pak. Ini 8% ini clue rencana kerja Presiden 5 tahun ke depan. Yang kedua, beberapa program yang sangat strategis tetapi juga menjadi perdebatan nih. Mulai dari 3 juta rumah, di situ ada makan gizi gratis lah. Atau yang paling sekarang bikin netizen teriak-teriak adalah Tapera dan PPN 12% gitu ya. Nah segala macam. Tetapi dari sisi persaingan usaha ini belum terlihat nih ya Pak ya. Nah ini harapan Pak. Ini harapan. Saya tidak tahu apakah Bapak sudah bertemu langsung mediasi dengan Presiden atau pemerintah ya. Hari ini kan KPPU lembaga independen ya Pak ya. Iya. Ya tidak di bawah kementerian atau bagaimana kita lembaga gitu. independen ada undang-undang, bahkan keputusan kita itu sifatnya independen, tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun termasuk pemerintah. Keputusan KPPU di challenge-nya adalah pengadilan tingkat kedua. Masih begitu ya Pak ya? Ya, masih begitu. Nah, ini apa Pak harapan jangka pendek kepada stakeholder pemerintah memandang KPPU atau pengawasan persaingan usaha? Atau Bapak melihat sendirilah bagaimana situasi industri kita masih banyak monopoli dan bagaimana masih nggak sehat Pak? Ya, jadi begini Pak, kita masuk dulu lah karena ini kan bagaimanapun Presiden Prabowo ini kan sudah menyampaikan konsep 8%. Punya konsep asta cita, lagi disusun RPJMN. Saya dapat info kemarin sudah ketok palu undang-undang RPJPN 2024-2045 Pak. Jadi 20 tahun kemudian kan RPJPN, turunannya RPJMN, baru nanti Renstra, RKKL di Kementerian Lembaga. Nah, poin saya gini. Kalau kita ngomong pertumbuhan ekonomi, teori dasarnya ya, komponen yang menyebabkan berapa persen pertumbuhan ekonomi itu kan tahu gitu kan, GCIX itu Pak. Belanja pemerintah, government, ya kan, kemudian konsumsi rumah tangga, plus investasi, plus ekspor kita, minus impor. Ini aja. Saya kurang pas kalau misalnya ada saya buka di media sosial, misalnya saya sebut aja lah, ada mantan menteri kita Pak Gita Wirjawan, dia bilang sederhana, dia menekankan hanya dari sisi investasi, karena dengan asumsi kita pertumbuhan ekonomi kita paling 4-5%. Kalau 8% berarti 3%. Beliau hanya melihat 3% itu dari investasi. Karena bagaimana uang 200 miliar US dollar dari Asia Tenggara itu hampir semua masuknya ke Singapura misalnya, mungkin Thailand, Malaysia. Ke Indonesia kecil sekali, hanya cuma 20 miliar dolar. Nah, ini mesti ditingkatkan. Itu oke. Tapi menurut saya dalam kacamata KPPU bukan hanya investasi. Persaingan usaha itu ya, itu aja terjadi di mana? Bagaimana efisiensi ekonomi, efisiensi di government. Kita punya contoh APBN 3.650 triliun setahun. Kita hitung deh dari semua kementerian lembaga berapa persen itu belanja fisik.
Tidak ada belanja fisik kecuali yang PL, penjualan langsung di bawah 200 juta. Semua pasti lelang. Pertanyaan besar kita, apakah lelang itu termasuk mau e-katalog misalnya, itu sudah melaksanakan persaingan usaha atau tidak terjadi persekongkolan dengan sejatinya, baik itu horizontal maupun vertikal? Kalau data yang disampaikan di Sentul oleh Pak Ati, Ketua BPKP, yang dikutip juga oleh Pak Presiden, 35% yang bocor. Artinya kalau 35% ini melalui pengawasan KPPU menerapkan semua mekanisme bidding atau lelang dengan betul-betul menjaga persaingan usaha yang sehat, artinya tidak sekongkol, bla bla. Udah berapa uang kontribusi dari sisi government? Satu, kita ngomong masalah konsumsi. Bagaimana konsumsi tadi kita ngomong? Kita sekarang ngomong masalah ketahanan pangan. Makan siang, makan gratis ya kan 2 kali, ya kan? Masalah gizi dan sebagainya. Ini sama. Apakah nanti dia dari impor ataukah dalam negeri? Kalau ini dijaga supply chain-nya betul-betul menjaga persaingan sehat tadi, enggak terjadi monopoli, tidak terjadi oligopoli dan sebagainya, itu saya yakin kontribusi di konsumsi juga akan signifikan. Yang ketiga, masalah apa? Masalah investasi. Sama. Investasi yang masuk mesti melibatkan kemitraan. Pengusaha menengah, kecil, mikro. Begitu juga investasi masuk, mesti kita kawal. Betul nggak investasi misalnya? Apakah itu misalnya fisik, jalan, tol, IKN, bla bla lah, semua pelabuhan dan sebagainya itu yang masuk investasi digital juga sudah sesuai dengan memang rule of thumb, aturan yang sebenarnya, sehingga betul-betul efisien. Nah itu kan 3. Lagi ngomongin ekspor. Terus kita bagaimana? Bagaimana ekspor yang punya hilirisasi punya nilai tambah dengan angka yang luar biasa. Ya, artinya itu persaingan usaha yang sehat juga tadi. Nah kalau ini semua kita kawal, termasuk minus impor tadi, saya yakin pertumbuhan ekonomi itu tercapai. Maka dengan data ini tadi, saya sangat yakin ya bahwa kalau Bapak Presiden Prabowo melihat pentingnya KPPU, ini akan luar biasa. Kita akan membantu Presiden, baik itu sifatnya kajian, advokasi, rekomendasi kebijakan maupun penegakan hukum, tidak melaksanakan persaingan yang tidak sehat tadi. Kita yakin apa yang diharapkan Bapak Presiden menuju 8% itu bukan utopis, tapi bisa kita wujudkan dengan baik. Gitu. Mantap. Mantap kan? Kita berharap memang amandemen Undang-Undang Nomor 5/19 ini terjadi. Kita juga lihat banyak penguatan dari segi kelembagaan, sehingga KPPU juga punya porsi, dan tentunya pengawasan juga tidak hanya KPPU yang mengawasi, tetapi kita juga mengawasi KPPU, Pak. Siap. Ya, terima kasih, Pak. Siap. Sampai jumpa. Banyak.